Saat ini pedagang kaki lima di area pesanggerahan di dekat kampus UIN Syarif Hidayatullah jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Ini dikarenakan jumlah mahasiswa yang semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga menjadi tempat yang sangat strategis bagi para pedagang dan menjadi peluang bagi masyarakat yang mempunyai profesi pedagang untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Dengan adanya pedagang kaki lima yang jumlahnya semakin banyak di daerah kampus UIN, menyebabkan permasalahan-permasalahan yang timbul. Di balik itu semua, ada beberapa hal yang perlu kita telaah lebih lanjut, yaitu mengenai apakah para pedagang di sekitar kampus sudah memiliki izin secara resmi atau tidak, dan bagaimana pemerintah menelaah serta memberi solusi terhadap permasalahan terkait pedagang liar tersebut. Lebih banyak, lebih dominan yang tidak berizin. Nah, upaya kami itu untuk pedagang kaki lima, atau kami menyebutnya lebih memanusiakan, yaitu pedagang kreatif lapangan, menjadikan tempat mereka itu menjadi binaan kami dan mendirikan koperasi untuk menaungi semua pedagang kaki lima tadi. Sampai saat ini belum pernah ada pengusiran. Yang ada relokasi. Jadi kami menyediakan dulu tempat, kemudian kami lakukan pendekatan persuasif termasuk pendataan seperti itu, baru kami relokasi ke tempat yang kami sudah sediakan seperti itu. Dan pastinya kami untuk wilayah BSD, karena di Tangsel kan banyak sekali pengembang. Ketika proses relokasi ini kami juga bekerja sama dengan pengembang seperti itu untuk menyediakan lahan pasos-pasum agar mereka tidak menempati pedestrian, tidak mengganggu pejalan kaki, dan seterusnya. Yang kami ketahui belum pernah ada sepertinya untuk terkait pengusiran. Yang ada relokasi. Kalau misalnya konflik atau gesekan antara pedagang kaki lima dengan masyarakat secara umum atau pengguna jalan mungkin pernah ada. Tapi lagi-lagi kami melakukan pendekatan persuasif sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik, terus bisa supaya tidak ada lagi gejolak seperti itu. Sebenarnya pedagang kaki lima atau pedagang kreatif lapangan di Tangsel itu lebih banyak didominasi itu urban ya, mereka yang bukan berKTP Tangsel. Mungkin sama dengan kasusnya di Jakarta dan di daerah manapun kebanyakan seperti itu. Kalau mereka yang berKTP Tangsel sudah pasti kami mengakomodir mereka dengan banyak program-program yang revolusioner, program-program yang reformatif sekali, program yang baik sekali mengakomodir mereka, seperti bedah warung itu selalu kami lakukan di kecamatan, minimal dalam 1 tahun itu 2-4 titik seperti itu. Pra pandemi, sebelum pandemi, UMKM yang berhasil kami data by name by address dengan validitas insya Allah tinggi itu hanya di kisaran 34.000 sampai di angka 4.000-an. 40.000-an maksud saya, 40.000-an UMKM. Ketika pandemi itu UMKM di Tangsel meledak 100.000. Jadi 130.000 sampai 140.000, meledaknya 100.000. Itu ledakan kuantum yang luar biasa menurut saya. 3 kali lipat. Bisa lebih mungkin. Mereka lahir dari banyaknya pegawai yang dirumahkan, seperti itu. Mereka lahir dari banyaknya usaha sektor tersier yang tidak bisa bergerak ketika pandemi, seperti itu. Dan banyak dominasi pelaku usaha mikro UMKM tadi, termasuk mungkin pedagang kaki lima, itu yang komoditinya makanan dan minuman. Kami
masih banyak fasilitas sosial, fasilitas umum, baik itu dari pengembang maupun non pengembang yang belum kami manfaatkan secara maksimal. Baik itu di dekat-dekat dengan komplek perkantoran pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan, itu kedepannya dengan tanah fasos-fasom yang kami miliki, kami akan memberdayakan pedagang kaki lima atau pedagang kreatif lapangan tadi di kantong-kantong tersebut agar tidak menempati pedestrian, menempati jalan umum, tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Uangnya ya kami selalu menggunakan penertiban kepada PKL yang mereka juga sebetulnya tidak ingin berjualan di situ karena mereka mencari nafkah makan keluarga, jadi mereka itu ya berjualan lah menggunakan pasus-pasung yang bukan pada tempatnya. Terhadap pedagang kaki lima kita selalu humanis, tetap humanis kepada mereka, terutama itu bagi juga mereka sudah lama berjualan itu kita suratin dulu bahwa ini akan tidak boleh gitu melanggar surat aturan 1, 2, 3 ya kita adakan penertiban dan piring bekerja sama dengan bidang Gapunda pelatih piringnya. Ya. Yang menyulitkan itu karena mereka itu kan selalu urusannya kan dengan perut ya. Mereka tidak punya tempat. Itu mereka sudah pindah-pindah. Kalau kita tertipkan mereka ya pergi. Jadi kita yang nggak ada mereka balik lagi. Seperti itu karena mereka nggak ada tempat. Misalnya berjalan mereka dan yang pakai gerobak, yang pakai motor itu berjalan mobil, bahkan mobil pun ada. Sebetulnya karena bukan tempatnya mereka berjualan di pinggir jalan gitu kan, itu kan menyalahi aturan. Jadi harusnya ya kita kayak membuatkan lokalisasi lah ke tempat-tempat harusnya pemerintahnya agar mereka tuh bisa berjualan. Karena kalau di jalan-jalan umum atau trotoar di mana tempat itu ada keramaian mereka berhenti. Itu yang kita kesulitan. Iya. Yang bikin macet jalanan, bikin macet juga. Udah lumayan lama ya. Kayaknya mungkin baru 3 tahun. Dari sebelum di aspal kan situ. Oh, tadinya di situ ya, Bu? Di seberang nih, motor nih kan aspalnya baru. Oh. Pindah ke sini lagi udah 2 tahun, 2 tahun lebih lah di sini. Jadi saya 3 tahun lebih juga. Berarti tadinya di situ terus kalau di situ kan sekarang dijadiin parkiran gitu ya. Terus diusir apa gimana? Enggak, cuman yang jadi yang yang PT parkirnya itu pengen diluasin karena kan sekarang masih di PJS. Jadi butuh perluasan untuk parkir motor. Jadi pindah ke sini. Berarti itu status tanahnya aslinya punya warga, Bu? Oh, punya UIN. Tapi Ibu bisa dagang di situ berarti? Ya bisa. Karena kan Dapat izin dari UIN, Bu, berarti? Iya, karena kan kepercayaan suami. Oh, berarti suaminya ada orang gitu, terus izin di situ dikasih. Berarti tapi itu temporer ya, Bu, sementara habis itu pindah ke sini gitu. Orang berarti dalam situ berapa tahun? Ya, 3 tahun lebih sih, masih lebih lah, 4 tahun mungkin. Baru pindah ke sini? Pindah ke sini tuh udah hampir mau jalan 3 tahun di sini. Nggak ada di sini RT RW itu rangkul. Mau mengayomi ya? Iya, jadi kita tuh nggak ada yang namanya melibatkan untuk pengeluaran biaya. Jadi itu aman.
penting dirawat aja berarti gitu. bersih begitu. Ya warga juga merasa nyaman. Ya pokoknya ya intinya ya kerjasamanya aja sih. Jadi RT RW pun juga ikut kerjasama. Karena ini kan berarti dapat izin dari RW begitu. Pernah ada posting kalau misal pernah ada satu KP yang ribut gitu nggak pernah ada, berarti benar-benar legal ya. Nggak ada yang mengganggu ya. Serta pengelola masyarakat di sini RT ya. RT RW ada juga sama Polri juga ada, dan ada pengurusan RJN forum Betawi juga ada di sini. Jadi untuk masyarakatan aja di sini. Per bulannya tuh apa setoran ke itu yang ngasih izin? Kalau setoran ngasih izin kita sistemnya per tahun ya. 2 tahun, jadi kurang lebih sih kalau kita nominalnya variatif ya. Kalau untuk masalah itu sih nggak bisa disebutkan tuh kalau masalah itu, karena setiap penjual beda-beda. Kalau lokasi belum, untuk saat ini sih masih aman sih, karena kita kan sifatnya kan kaki lima, sudah ada kerjasama juga sama masyarakat yang mendalam di sini di daerah di sini. Kebetulan hingga saat ini sih kalau untuk bantuan dari pemerintah sih belum, karena ini sifatnya pribadi ya, pribadi. Mungkin yang udah dapat izin ya itu lebih mematuhi peraturan, tapi kalau yang tidak dapat izin ya tapi gimana lagi juga kan, mahasiswa kan jajannya di sini terus kalau lapar kan ke sini juga, kantinnya kan cuma kecil gitu. Harapan kakak untuk kedepannya itu dari pihak kampus itu seperti apa mengenai itu? Harapannya ya semoga kalau misalkan emang nggak boleh di pinggir-pinggir sini bisa disediain di dalam kampusnya gitu, biar mahasiswanya juga lebih dekat, terus nggak keluar gerbang gitu. Problematika ataupun permasalahan paling berat di sini tuh kayak gimana kan untuk mengenai pedagang gitu? Ya sudah jelas sih menghalangi jalan ya bagi pengendara mobil ataupun motor.